workshop helm. Perkenalkan, saya Adi Yusuf, Instructional Designer Helm Design Project. Dalam rangka mendukung proses pembelajaran dalam workshop blended learning atau dengan menggunakan webinar ini, maka kami ingin menyampaikan tips sukses belajar dengan webinar. Tiga hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, proses pembelajaran webinar yang efektif. Yang kedua, netiquette. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang pertama, proses pembelajaran webinar. Ada 4 tahap di dalam proses pembelajaran webinar. Tahap pertama, perencanaan. Tahap kedua, pra-webinar. Tahap ketiga, persiapan webinar. Tahap keempat, kegiatan webinar. Dan tahap akhir, pasca webinar. Bapak Ibu yang terhormat, pada tahap pertama, perencanaan. Sebelum aktif di dalam workshop berbasis webinar ini, kami mengharapkan Bapak dan Ibu peserta sudah menyiapkan koneksi internet minimal 512 KB per second atau lebih. Kemudian juga Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan perangkat komputer, laptop, smartphone, atau perangkat lainnya, serta headset. Selain itu, perlu juga dipersiapkan fasilitas ruang conference dengan perangkat audio, video, camcorder, speaker, LCD, dan TV monitor. Tahap kedua, pra-webinar. Bapak dan Ibu peserta workshop dapat mengakses web helm UGM dengan alamat www.manajemenpendidikantinggi.net. Dengan mengakses web tersebut, Bapak dan Ibu bisa melakukan registrasi secara online, kemudian mempelajari panduan, silabus, dan kalender, serta kami harapkan Bapak dan Ibu sudah mengaktifkan SMS, email, dan atau media komunikasi internet lainnya. Tahap ketiga, persiapan webinar. Dalam tahap ini, Bapak dan Ibu peserta dapat mengunduh atau download materi modul yang dipersiapkan yang bisa dilakukan per minggu. Untuk ini, kami mengharapkan Bapak dan Ibu dapat meluangkan waktu minimal 3 jam per minggu untuk mempelajari modul. Kemudian Bapak dan Ibu dapat menyiapkan dan mengajukan pertanyaan melalui SMS, email, atau media sosial yang ditujukan kepada fasilitator dan narasumber dari tim helm. Pertanyaan bisa dalam bentuk klarifikasi,
atau yang lebih tinggi lagi, pertanyaan bersifat analitis dan kritis. Kemudian Bapak dan Ibu diharapkan dapat merespon pertanyaan dan tugas dari fasilitator yang terkait dengan modul seperti kuis atau self-assessment secara online. Bapak dan Ibu peserta workshop, tahap keempat, kegiatan webinar. Dalam kegiatan webinar ini diselenggarakan telekonferensi secara online yang bisa dilakukan dengan multi point. Untuk ini, peserta webinar diharapkan dapat hadir tepat waktu di dalam forum yang dilakukan setiap akhir submodul. Partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu, baik dalam tanya jawab maupun chatting dengan suara atau teks, sangat kami harapkan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan tugas atau memberikan presentasi di dalam kegiatan webinar tersebut. Tahap kelima, akhir dari kegiatan webinar. Bapak dan Ibu diharapkan dapat menyelesaikan dan mengirimkan tugas yang diberikan oleh fasilitator secara online. Akhirnya, kami sangat mengharapkan umpan balik dan masukan untuk perbaikan program ini dengan mengisi form evaluasi secara online. Akhirnya, kami mengucapkan selamat belajar melalui webinar dan sukses. Terima kasih.